Nah, di sini soft map ya untuk kurva performansi kompresor K100 ya. Di sini kita bisa lihat ya, gitu. Jadi nanti kalian bisa bandingkan ya dengan hasil kurva yang kalian bentuk di ISIS kalian ya. Bener nggak nih kurvanya sama kayak gini gitu. Ada kecepatan 10.000 RPM sampai 15.000 RPM. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harus ada 7 garis ya. Untuk K100 harus ada 7 garis yang itu menandakan bahwa ada 7 variasi kecepatan dari kompresor tersebut. Gitu ya. Kemudian di sini ada batasan terkait surge point sama stone wall-nya ya. Teman-teman masih ingat nggak surge point itu kenapa? Surge point itu apa dan kenapa harus dihindari? Ada yang masih ingat materi pekan lalu? Ada yang bisa bantu? Izin jawab Bu, kalau surge point itu kondisi saat kompresor berputar tapi nggak ada udara. Sedangkan kalau stone wool tadi itu adanya suplai gas berlebih yang menyebabkan gas kayak terpantul gitu Bu, sehingga menyebabkan getaran. Oke, kalau surging point itu akibatnya apa? Tadi ini siapa yang jawab ya? Mohon maaf nggak kelihatan namanya. Izin Bu, Vinesia Bu. Oke, Vinesia. Tadi surging point akibatnya apa? Menimbulkan apa? Oh, maaf Bu, kalau tadi itu yang surging point tadi itu akibatnya terjadi vibrasi gitu Bu, karena nggak ada. Oke. Iya. Oke, untuk teman-teman yang mungkin lagi nggak bisa mengikuti ya, jadi tadi kita dapat pembuktian ya dari teman-teman yang sudah mencoba bahwa kompresor K101 pun nggak mampu menghasilkan tekanan outlet yang diminta, yaitu adalah 160 ya, mintanya tinggi, 160 PSIG gitu. Oke, kita buktikan, coba. Bener nggak nih pekerjaannya teman-teman? Oke, kita isi ya di sini ya, di worksheet bagian pressure 160 PSIG. Kita lihat, nah nih muncul ya, di sini kelihatan ya kurvanya ya. Jadi titik operasinya di sini teman-teman. Mungkin tadi Mega mengatakan bisa Bu, karena dia sebenarnya oke ya. Tulisannya oke, dia oke-oke aja gitu. Dia nggak mengatakan kalau ini error atau not solve atau apapun itu gitu ya. Tapi ketika kita lihat di kurva, wah dia langsung kelihatan tuh kalau misalkan dia kurvanya di luar garis performansinya atau di luar jelajah operasinya gitu. Padahal sebenarnya secara ini aman ya, dia nggak berubah kuning kan, biasanya kalau nggak bisa di-run dia kuning ya teman-teman ya gitu. Tapi ternyata ini nggak mungkin dioperasikan karena tadi kita punya prinsip bahwa kompresor ini harus dioperasikan pada jelajah operasinya gitu. Itu adalah rule of thumb-nya yang harus kita patuhi ya teman-teman gitu. Jadi kesimpulannya adalah dia tekanan discharge sebesar 160. Oke, terus pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih sebenarnya head maksimal yang bisa dicapai oleh oleh kompresor K101 ini gitu. Maka kita hapus ya. Tadi yang 160-nya kita hapus, kita biarkan kosong dulu biar HiSys-nya nanti menghitung. Nah, kita masukin lagi speed maksimalnya. Berapa kecepatan maksimal kompresor ini? 22.300. Oke, 22.300. Oke, akan terhitung di sini ya. Lihat lagi di worksheet-nya. Betul tadi ya, 53,96 PSIG ya, 53 gitu. Nah, biar lebih jelas lagi, teman-teman coba kita lihat video ya berkaitan dengan proses insinerasi ini. Kalau suaranya nggak masuk, langsung bilang ya. Masuk nggak? Masuk Ibu. Vision, creation, innovation.
With the goal of making Earth greener, we are the leader of Incinerator Company Limited. Kuriko. Kuriko has faithfully stayed on one path since its establishment in 1985. Of all purposes, large, we are the leading medical waste incinerator. This product is the medical waste incinerator. Medical waste must be incinerated as it may have been contaminated by pathogenic bacteria. However, outdoor incineration has been a cause of pollution in countries. To solve this issue, Kuriko has been developing and supplying environmentally friendly and economical medical waste incinerators. An incinerator is generally divided into first combustion chamber, second combustion chamber, third combustion chamber, and an air pollution substance collector. Kuriko is capable of holding 2 to 3 incineration hours worth of waste in its first combustion chamber. Also, it has 2 first combustion chambers which can incinerate alternately, increasing convenience. Using carbonization pyrolysis method, which has higher combustion efficiency, air pollutants such as dioxin is emitted less. There is neither exhaust gas nor smell as wastes are compound burned in the second and third combustion chamber at 850 to 1100 degrees Celsius. Area of installation is small. Our incinerators can be installed in small spaces. Once combustion temperature reaches 850 degrees, fuel supply stops, and remaining waste is incinerated by the heat within the waste-saving operating expense. Incinerator operates in the following method. 1. Waste insertion. 2 to 3 incineration hours worth of waste is inserted into the first combustion chamber. 2. First combustion. Once the ignition burner ignites the chamber, burner stops after 5 minutes. Using the ventilator to supply low oxygen air from the air supply system, waste is treated with pyrolysis combustion. 3. Second combustion. Dry distillation gas that is generated in the previous step gets completely combusted in the second combustion chamber to remove exhaust gas and smell. During this moment, for stable, complete combustion, air supply is automatically controlled. 4. Third combustion. Exhaust gas, after the second combustion, is repeatedly completely combusted in the third combustion chamber to remove exhaust gas and smell once more. 5. Dust removal. The completely combusted exhaust gas is put in a centrifugal dust collector to remove dust. 6. Emission. The purified gas is emitted through the chimney with the draft power of piloted ventilator. Piloted ventilator is used for maintaining operation pressure and smooth gas flow. 7. Ash treatment plot. Ash in the ash treatment plot is removed to be prepared for next incineration. 8. Option. If energy retrieval heat exchanger is installed, energy from incineration waste heat can be retrieved to be used for incineration facilities boiler. With leading technology, research capability. Cuplikan video yang kita saksikan tadi ya, kita bisa lihat bahwa insinerator ini terdiri dari beberapa komponen utama ya. Yang pertama itu dia ada yang namanya waste receiving system gitu, atau sistem penerima sampahnya gitu ya. Nah, pada sistem ini dia terdapat overhead crane atau sistem yang serupa dengan itulah ya, untuk melakukan homogenisasi sampahnya sebelum dimasukkan ke dalam furnace gitu ya. Serta mungkin terdapat misalnya pre-treatment seperti proses pengeringan awal sampah gitu ya, sehingga saat di ruang bakar atau di furnace dia tidak terlalu berat kerjanya gitu.
karena sudah berkurang kadar air yang ada di dalam limbah tersebut gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian komponen yang kedua adalah furnace. Furnace itu sendiri ya tadi ya ruang bakar, yang mana proses insinerasi ini atau dilakukan pada operasi yang sangat tinggi ya suhunya sampai 1100 gitu, sehingga dia dapat mengoksidasi sampah tersebut menjadi flue gas. Flue gasnya ini juga keluarannya produk residunya adalah partikulat serta abu. Kemudian komponen yang ketiga dia adalah flue gas treatment system, yang mana si flue gas treatment ini dia ya sistem yang melakukan treatment dari flue gas yang tadi dihasilkan ya. Seperti yang saya katakan kan, ketika flue gas yang dihasilkan langsung dibuang ke udara, itu bisa jadi nanti akan menjadi emisi atau polutan untuk udara gitu, sehingga dia harus ditangani dulu dalam flue gas treatment system. Atau tadi ya, ini yang dimaksudkan dengan air pollution control atau APC ya, merupakan sistem untuk mengatur gimana kondisi flue gas ini sedemikian rupa sehingga dia dapat dibuang secara langsung ke lingkungan dan memenuhi batas emisi yang diizinkan gitu ya. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah boiler. Nah, boiler ini merupakan sistem yang memanfaatkan panas dari flue gas. Tadi kan saya katakan ya bahwa flue gas yang dihasilkan dari ruang furnace itu temperaturnya tinggi gitu ya, sehingga mampu mengubah air menjadi uap sebagai masukan dari turbin. Jadi lewat boiler ini si lewat panas dari flue gas ini ya teman-teman, dimanfaatkan gitu panasnya untuk mengubah air jadi uap sebagai input dari turbin. Nah, turbinnya ini memanfaatkan tadi energi uap dari boiler sehingga dia dapat berputar dan menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik gitu ya. Jadi itu sebenarnya lebih ke apa ya? Meminimalkan energi yang dibutuhkan aja sih sebenarnya gitu ya. Jadi memanfaatkan panas dari si flue gasnya tadi gitu. Nah, karena kan kita menyadari ya bahwa insinerator ini prosesnya menggunakan suhu yang tinggi, artinya kebutuhan energinya juga sangat besar gitu, sehingga ada langkah-langkah di mana kita bisa meminimkan atau mengurangi energi yang dibutuhkan gitu ya. Kurang lebih komponen utama dari insinerator seperti itu.